dzalika fil mu'jam. Jadi kata satu tersebut yang majra ta'am fi al-haq, tempat apa masuknya makanan itu, dia bisa dijamak macam-macam. Pertama jelas bul'um, kedua di sini ada bala'im jadi mafa'il, tapi dia juga bisa mafa'il. Nah, semuanya benar. Jadi pilihannya laisa faqat alif, walakin al-alif wal ba wal jim, tiga-tiganya. Gitu. Pindah ke dal. Ba'da dzalika al-jihazul hadmi tantahi bi. Ma makna al-jihazul hadmi, akhawat? Sistem pencernaan gitu, Kak. Sistem apa? Pencernaan. Pencernaan. Oke. Tantahi. Akhiru hadza asy-syai' madza? Akhirnya itu apa? Atau ya akhir ya bil Indonesia. Oke. Di mana hal naqul huna fathatus syarj al-ma'idah al-kabid awil am'a. Kalau kita pencernaan tuh di mana sih akhirnya? Kalau kita, akhirnya maksudnya tuh udah selesai gitu. Dari mulai kan yang masuk, dikunyah, terus nanti kalau antuna belajar di atas tuh kan dia ada yang mendorong. Nih kalau di atas tuh sampai thumma yatahawwalu ta'am ila qurat idzaiyah, nanti dia membentuk bola-bola, tandafi'u bid-daghti 'alaiha ila al-bul'um wal bul'um 'udwun taltaki 'indahu fathatal anf wa fathatal udhunain wa yamurru al-hawa' min fathatay al-an ila al-qasbah al-hawaiyah kama anna al-bul'um yusaidul insana 'ala al-kalam. Kira-kira nanti akhirnya itu di mana? Di anus, Kak. Tapi nggak ada pilihannya di sini. Iya, bukan. Ma'idah, Kak. Al-Ma'idah, sahih. Sampai situ. Sampai Al-Ma'idah. Oke, ba'dah. Aina tatimmu amaliyatul madghi atau al-mudghi? Ma mana al-mudghu? Mengunyah, Kak. Di mana kunyahan itu atau amaliyah itu sebenarnya artinya adalah praktek sebenarnya. Di sini berarti ya mengunyah itu di mana terjadinya. Tatimu sebenarnya artinya sempurna sebenarnya, tapi di sini dianggap terjadinya kunyahan itu di mana terjadinya gitu, atau mengunyah itu di mana terjadinya. Di al-faah. Nah, kalau yang setelahnya setelah dikunyah tuh. Amaliyatul bal'i tamurru ala Al-bul'um. Naam, sahih, al-bul'um di situ ya, ba. Min mukawwinatil jihaz an-nafsi at-tanaffusi, berarti alat pernafasan. Illa yang enggak termasuk ya, yang enggak termasuk alat pernafasan di sini. Al-hanjarah, al-bul'um, al-am'a, sama al-qasbah al-hawaiyah. Oke, ma makna hanjarah? Kayak sambil dicari kalau gitu. Biar kalian ingat, nggak nggak dikasih tahu aja, tapi teman-teman cari sendiri. Kalau tenggorokan gitu, Kak. Lanjut ke al-bul'um.
Kerongkongan. Oke, al-am'a. Am'a ini usus bukan? Am'a ini usus. Dia jamak atau apa? Oke, lanjut. Betul, am'a usus. Terakhir, al-qasbah al-hawaiyah. Paru-paru. Oke. Nah, yang nggak termasuk alat, bukan alat ya. Kok alat sih? Ya pokoknya yang nggak termasuk yang dipakai orang saat bernafas. Gitu. Apa aja tadi? Am'a, qasbah hawaiyah, bul'um, sama al-hanjarah. Al-am'a itu Kak. Al-am'a gitu. Oke. Lanjut. At-tarakib an-nahwu. Biasanya kalau di nahwu lebih gampang karena murojaah aja. Kana Khalid bin al-Walid fil jahiliyah wal Islam qaidun, qaidan, qaidatan, sama kuwadan. Alif ba jim dal. Mbak. Ba. Ma i'rab qaidan. Khabar kana mansub. Mansub. Mumtaz. Ba ya. Fil jahiliyati asbaha Khalidun. Madha huna? Hal nakul an kibari kuwadi Quraisy fi kibari kuwadi Quraisy ala kibari kuwadi Quraisy au min kibari kuwadi Quraisy. Alif ba jim dal. Dal. دال. لماذا دال؟ لأن دال هنا يفيد لأن من هنا من إحدى معاني من أنها تفيد التبعيض. Jadi min itu salah satu fungsinya dia menunjukkan sebagian gitu. Jadi atau bagian dari. Nah, maka di sini cocoknya adalah dal. Khalid di zaman jahiliyah menjadi bagian dari atau satu dari apa? Kuwa di Quraisy. Jamak dari qaid. Lanjut, kana Khalid bin al-Walid qaidan wa umruhu lam. Jadi dia menjadi seorang panglima, bukan panglima, iya panglima, saat umurnya bahkan belum mencapai al-ishrin, 20 tahun. Oke, lam yablugh, lam tablugh, lam yablugha, wala lam tablugha. Ya belum. Lam yablugh, alif ya. Ila aina yarji ila aina tarji kalimah yablugh? Hal ila Khalid wala ila umruhu? Umru. Umru. Oh, sahih. Ini penting. Nanti kalau misalnya kita pakainya Fatimah, berarti tetap wa umruha lam yablugh karena kembalinya ke umur. Mumtaz, sahih. Betul ya? Lanjut. هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فذهب إليه خالد يعني عندما أعلن إسلامه أيضا طبعا تأخر tapi Khalid katabahullahu min dimni al-muhajirin. Beliau termasuk orang-orang atau orang-orang terakhir hijrah karena nggak lama setelah Khalid masuk Islam itu terjadi Fathu Makkah, dan setelah Fathu Makkah tidak ada lagi hijrah setelahnya. Oke, di sini ma i'rabu ad-dhamir al-muttasil fi ilaihi. Idzan dhamir hi fil akhir huna al-ha mudhafun ilaihi maf'ulun bihi majrurun biharfil jar au laysa mimma dzukir. Alif ba jim dal. Jim. Jim, mumtaz, sahih ya, karena ada ila, jelas. Syahida Khalidun fatha Makkah. Ma i'rabu kalimah fatha? Na'tun, halun,
maf'ulun bihi, maf'ulun lahu. Alif, ba, jim, dal. Maf'ulun bihi, sahih. Jim ya. Betul, jim. Ba'da dhalika qama Khalidun. Jelas. Oh, bilang. Qama Khalidun hal bihadmi akbari sanamin fi Makkah. Qama Khalidun min hadmi akbari sanamin fi Makkah, atau an hadmi akbari sanamin, atau ila hadmi akbari sanamin. Ya. Ila, ada lagi selain ila? B. B. Kenapa B? Kenapa bukan yang lain? Koma itu teman-teman salah satu fi'il dari fi'il-fi'il yang punya arti banyak. Punya arti banyak, dia nggak punya arti spesifik. Memang betul, qama yaqumu, sederhananya kita akan menemukan dia berarti berdiri. Lakin hadha laysa mutlaqan. Lianna qama daiman yakni sayataghayyar ma'nahu. Dia nanti bakal berubah-ubah beriring dengan huruf apa. Apakah ada koma min? Ada. Ada koma ila? Ada. Tetapi dia artinya menjadi berbeda-beda. Nah, koma alladhi bimakna fa'ala yaf'alu au amila ya'malu huwa koma al-muqtarin bi al-ba'. Jadi koma yang artinya itu melakukan, dia adalah koma dengan bi. Yang selain itu punya arti yang berbeda-beda lagi. Qama min bimakna zahaba. Qama min bimakna zahaba minhu. Amma qama ila bimakna zahaba ilaihi. Sementara qama an laysa lahu makna, atau ana lam makna fi dhalika. Fa idzan hadha huwa al-maqsud. Jadi qama bi indaidin sayakunu al-makna fa'ala, dan kebetulan jumlahnya di sini maknahu fa'ala. Yani qama bihadmi al-Ka'bah, ma makna dzalika hadama akbar sanamin fi Makkah. Itu artinya. Jadi Khalid ngapain? Melakukan apa? Menghancurkan patung yang paling besar di Mekah atau di sekitaran Ka'bah, karena kita tahu Ka'bah dikelilingi oleh patung-patung di masa tersebut. Kayak gitu ya. Jadi qama bi yaqumuna bil laili, qama bil lail, ya fa'ala as-salah. Summa ba'da dzalika enggak kebaca. Hudima. Betul nggak ini hudima wala hadama? Hudima ya. Nggak jelas itunya tulisannya. Oke, berarti akbaru. Hudima akbaru sanamin fi Makkah. Ma'i'rab akbaru na'tun maf'ulun bihi fa'ilun naibu fa'ilin. Ibu fa'il. Jelas ini. Wadih, kita lanjutin setelahnya aja. Istashhada fi ghazwati Mu'tah al-qaidul awwalu Zaid bin al-Harithah. أظن حارثة بدون ألف لام. ما موقع زيد في الإعراب؟ خبر بدل مبتدأ مؤخر ولا نعت. بدل من ماذا؟ زيد نعم زيد بن الحارثة القائد. Naam, badal min kalimah al-qaid. Sahih. Zaid bin Harithah ini maula Rasulullah. Sebelumnya beliau sempat dinamai dengan Zaid bin Muhammad. Setelahnya, kana jaisyul muslimina nahwa 3,000. Jadi ini kisaran dari jumlah orang-orang muslim. Sekitaran berapa? 3.000.
tentara. Hal nakul salasati alafi rajulin, rajulan, rijalin, wala rijalan. Yang mana? Rajulin. Rajulin, betul. Karena hukumnya seperti apa? Mufrad majrur. Jadi dia dihukumi dengan mudhafun ilaihi. Gitu. Nukmil ba'da dzalika, kita lanjut lagi. Kasara Khalidun fil ghazwah. Kasara bermakna ja'alahu maksuran. Menghancurkan atau mematahkan di sini bisa. Kasara Khalidun fil ghazwati. Hal nakul sab'a suyufin, sab'ata suyufin, sab'a asyrata suyufin, wala sab'ata asyara suyufin. Alif ba jim dal. Ba. Mumtaz. Ba. Yang benar ba karena pertama suyuf jamak, jadi tidak bisa pilihan yang jim dan dal, karena kalau jim dan dal mesti dia tamyiz mufrad mansub. Kedua karena suyuf mudzakkar, idzan al-adad muannas, idzan sab'atah. Mumtaz. Istata'a Khalidun an madza yuhaqqiq an-nasra. Berarti yuhakkiki, ya, an yuhakkikin nasra, an yuhakkikun nasra, an yuhakkik nasran, an yuhakkik nasran, an yuhakkiku nasran, an yuhakkiqa nasran, أو صح الجميع. ما معنى أن يحقق النصر؟ بمعنى أن يجعل النصر مع المسلمين. طبعا الله يجعل ذلك، لكن الله يجعل ذلك بوسيلة خالد أو بفضل خالد. ألف باء جيم دال. Jim. جيم. لماذا؟ لأن أن هنا حرف نصب فالفعل بعده منصوب. Jadi yang bisa jim. Khalidun min aktsarun nasi syaja'ah. Oke, kita hal nakul syaja'atun wala syaja'atan wala syaja'atin, nanti terlihat dari i'rabnya. Dari kalian menentukan i'rabnya. Oke, ma i'rab syaja'ah? Khabar, hal, badal, atau tamyiz? Tamyiz. نعم، واضح هذا التمييز. تمييز ماذا؟ تمييز ملفوظ ولا ملحوظ؟ Malhuz. Malhuz, oke. Tamyiz malhuz dia punya kategori dua. Salah satunya adalah malhuznya itu dia memiliki asal atau dia asal dari sesuatu. Yang kedua, dia tanpa asal dari sesuatu. Nah, ini kategorinya adalah tauhid malhud yang muhawwal an syai'. Jadi dia adalah bentuk perubahan dari sesuatu. Coba, bisa nggak buat menjadi susunan dasarnya sebelum ada tamyiz? Atau sebelum dibentuk dia menjadi tamyiz? Jadi sebelum dia menjadi tamyiz, dia ini punya bentuk asal di sini. Khalid adalah orang yang paling besar atau bagus atau besar, kenapa besar? Khalid adalah orang yang paling besar keberaniannya. Nah, kira-kira kalau dia muhawwal atau punya asal, dia bisa dijadikan ini. Ada yang mau coba? Sama kayak kita bilang ini, teman-teman. Ana aktsaru minka malan wa walada. Perkataan Allah itu, aku lebih banyak darimu. Apa? Kan masih rancu tuh. Apa yang lebih banyak? Lalu ditamyiz setelahnya atau dijelaskan setelahnya. Yaitu apa? Malan wa walada. Harta dan anak.
Nah, asal jumlahnya ini apa? Kalau kita mau dijadikan dia jumlah biasa tanpa tamyiz, maka jumlahnya jadi seperti ini. Anakku lebih banyak daripada anakmu, atau hartaku lebih banyak daripada hartamu. Gitu. Nah, di sini pun juga sama, bisa dijadikan seperti itu. Berarti apa tuh? Jadinya nanti aksaru syaja'atuhu. Enggak. Bukan. Coba lihat. Ana aksaru minka malan. Lihat. Ana aksar minka malan. Aku lebih banyak darimu apa? Harta. Ana aksaru minka malan. Diubah jadi apa? Mali, hartaku, lebih banyak daripada hartamu. Mali aksaru min malika. Berarti di sini Khalid min aksarin nasi syaja'atan. Khalid adalah, ini bisa min aksarin nas atau aksarun nas sama. Khalid adalah manusia yang paling banyak keberaniannya. Berarti kalau diubah menjadi keberanian Khalid. Syaja'atu Khalidin aksar. Aksar min syaja'ati man? Minan nas atau min syaja'ati an-nas. Gitu, sama kayak tadi, hartaku lebih banyak daripada hartamu. Berarti keberanian Khalid lebih banyak daripada keberanian orang. Artinya keberanian dia lebih tinggi atau lebih besar dibandingkan punya orang-orang lain, atau dibandingkan orang-orang lain. Apakah orang-orang lain tidak mempunyai keberanian? Punya juga, tapi punya Khalid atau miliknya Khalid jauh lebih besar gitu. Nah, ini bisa dipraktekin teman-teman sama soal-soal lain atau sama bentuk-bentuk lain. Misalnya lagi nih, kayak kita bilang Khalidun akbaru. Ntar jumlahnya nggak tiba-tiba ada, nggak kepikiran. Nanti dia tuh bisa bentuknya mubtada ataupun khabar ataupun maf'ulun bih gitu. Jadi di situ malhutnya biasanya dia adalah perubahan dari sesuatu. Nanti kalau kita ketemu lagi kita buat lagi. Lanjut. La'allan nasru. Hal la'allan nasra. Yang mana tentukan kalian sendiri dengan mengingat la'alla itu min akhawati kana atau min akhawati inna. Untuk tahu apa? Untuk tahu i'rab dari jumlah setelahnya. Yakunu lana. Ma i'rabul jumlati allati tahtaha khattun. الجملة التي تحتها خط في محل ماذا؟ في محل رفع نصب أو جر أو لا محل لها من الإعراب. ألف باء جيم دال. ألف. ألف. لماذا؟ لأن النصر هنا القراءة، إذن لعل النصر gitu. Jadi yang keduanya khabar la'alla. La'alla min akhawati kana. Dia persis seperti min akhawati inna, maaf. Min akhawati inna. Yansibul awal wa yarfa'u ats-tsani. Jumlahnya berarti fi mahalli rafa. Oke, lanjut. Lam takun ta'natan wahidatan fi dhahri Khalid. Ma mauki wahidah fil i'rab. Na'at. هذا طعنة وليس طعنة. لم تكن طعنة واحدة في ظهر خالد. نعت واحدة أو خبر كان أو اسم كان أو بدل. نعت. ممتاز, صحيح. واحدة. Jadi maksudnya adalah nggak ada satu. Ta'nah itu adalah bekas dari ini teman-teman. Apa? Kayak bekas dari kena panah gitu, itu namanya ta'nah. Nah, jadi di situ nggak ada satupun atau satu bekas pun. Ba'da dzalika, jadi dia di situ naat ya daripada ta'nah. Ta'nahnya itu adalah isim dari kana.
Ikhtar al-jumlah allati fiha halul jumlah. Mana jumlah yang memiliki hal berbentuk jumlah. Qutila jayshun wa huwa mat'unun fi batnihi. Kana Khalidun yahmilu sayfahu. Ja'a Khalidun yahmilu sayfahu. Sama al-jayshu yarkabul hisan. Ya. Alif, ba, jim, dal. Ba. Ba. Kita lihat alasannya. Alif apa i'rab dari jumlah ismiyah yang wahuwa mat'unun fi batnihi itu? Na'tun. Na'tun. Betul. Kenapa? Karena jaishnya nakirah. Yang jim coba. Kana Khalidun yahmilu sayfahu. Yahmilu sayfahunya jadi apa di situ? Khabar kana. Nah, meskipun Khalid itu adalah isim ma'rifah, tetapi dia di sini tidak bisa menjadi hal dari Khalid pun. Kenapa? Karena ini jumlahnya belum sempurna. Baru karena hal itu fadlah dia. Fadlah itu kayak dia tambahan dari rukun gitu. Ada hal, ada na'at, ada tamyiz. Dia tambahan tapi dia adalah kadang bentuk tambahan yang harus ada. Betul ya. Jadi tidak juga menjadi jawaban kita. Gimana dengan dal? Kenapa yarkabul hisan tidak menjadi hal? Apa i'rab dari yarkabul hisan? Khabar. Khabar, betul. Ini sama, konteksnya sama kayak jim. Meskipun dia al-jumlah ba'dal ma'rifah, lakin al-jumlah qabla halam takun tamah. Jadi nggak bisa juga. Mumtaz, lanjut. Syaraka Khalidun كثير من المعركة. كثير من المعركة. من على عن في. Ya, alif ba jim dal. Fi. Iya betul, karena syaraka yusyariku di sini dia al-fi'il banyak juga artinya. Arti yang bermakna dakhala fihi, hadza bi fi. Syaraka fi idzan dakhala fihi. Syaraka fil ma'rakah idzan dakhala fi katsirin minal ma'rakah. Ikut artinya. Wajahal muslimuna alfi rajulin min juyushir Rum. Jadi orang-orang muslim menghadapi berapa di sini? 200.000 dari pasukan Romawi. Nah, 200.000-nya di sini yang mana yang bisa? Mi'atani alfin, mi'ata alfin, mi'atai alfin, mi'ataini alfin. Ya, alif ba jim dan. Mi'atai. Iya, mi'atai alfin. Kita lihat dulu bagaimana cara mengeluarkan jawaban yang lain. Mi'atani sama mi'ata itu tidak mungkin bisa. Kenapa? Karena 200-nya di sini harus mansub. Apa i'rabnya? Maf'ulun bihi. Jadi A dan B kita buang. Bagaimana dengan dal? Mi'ataini. Kenapa? Apa beda mi'ataini sama mi'atai? Kenapa? Mi'atai ini kan artinya 200. Nah, kenapa yang dal nggak masuk pilihan? Karena mudhaf, karena dihapus tuh idhafah. ممتاز. تحذف النون عند الإضافة. ini nunun musanna wa kadzalika nunu al-jama', ini jam'il mudzakkar salim. Betul. Jadi tinggallah jawaban yang benar itu jim, teman-teman. Bagus, lanjut. Qala an-nabiyyu li Khalid, rajautu alla yuslimaka illa ila. Ini sebenarnya ada tambahan. Rajautu alla yuslimaka aqluka. Itu illa ila. Ini nabi itu nanti di akhir kita udah jawabannya sama. Langsung ke jawaban dulu. Gampang sekali. Khairun, khairan, khairin. Khairin. Jadi Khalid itu dikenal dengan orang yang sangat sangat pintar atau sangat cerdik. Nah, tapi dia diwariskan oleh ayahnya kebencian akan Islam. Dia dan Amr bin al-As dan Ikrimah dan Safwan, meskipun nanti akhirnya
mereka-mereka ini semuanya jadi orang-orang muslim. Tapi Khalid termasuk bukan orang yang masuk Islamnya pertama-tama, enggak. Bahkan beliau itu masuk Islamnya mendekati Fathu Makkah. Jadi beliau ketinggalan banyak sekali hal baik yang dilalui oleh para sahabat sebelumnya. Adiknya beliau, nggak tahu adik atau kakak, intinya saudaranya beliau namanya Al-Walid, itu masuk Islam jauh sebelum dia. Masuk Islamnya tahun ke-2 Hijriah. Atau tahun ke-2 Hijriah, dan saudaranya itu bahkan dari sebelum masuk Islam pun dia tidak pernah membenci Islam. Jadi hanya diwariskan saja, tapi dia punya pandangan lain terhadap Islam. Dia masuk Islam, Khalid masih belum masuk Islam. Dan Nabi itu suatu masa saat beliau mengunjungi Mekah untuk umrah qada, yang umrah yang batal di tahun ke-6 lalu umrah di tahun ke-7, Nabi menitipkan surat, bukan Nabi, saudaranya menitipkan surat untuk Khalid. Nah, isi suratnya itu salah satunya ini, rajautu alla yuslimaka illa ila khair. Jadi Nabi bilang ke saudaranya itu, aina Khalid, di mana Khalid? كأنه يريد خالدا كأنه يتمنى إسلامه فقال أين خالد هو رجل عاقل ورجوت أن di riwayat lain an la yuslimahu, di riwayat ini an la yuslimaka illa ila Islam. Jadi Nabi bilang, aku tuh berharap akalmu itu tidak membawamu kecuali kepada kebaikan atau kecuali kepada Islam, illa ila khair. Hadalladzi yahsul. Dan enggak lama setelah itu Khalid akhirnya menyadari bahwasanya Islam ghalib inda idzin, atau Islam itu yang benar, atau Islam itu yang betul. Jadi dia masuk Islam setelah itu. Lanjut, kalimatu tilka min amsilati dzurufil makan asma'is syarat. Ini jelas juga. Asma' mausul, asma' mausulah atau asma'ul isyarah. Alif ba jim dal. Isyarah. Mumtaz. Dal. Lanjut. Aslama Khalidun wa hasuna islamuhu. Ma i'rabu kalimah islamu. Mubtada, muakhar, fa'il, khabar, badal. Fa'il, jelas sekali. Hasuna yahsunu. Min ayyi wazan akhawat hasuna yahsunu, au min ayyi bab? Bab 1, 2, 3, 4, 5, 6. Awal, sani, salis, rabi, khamis, sadis. الخامس. Al-khamis. Sahih, yani fa'ula yaf'ul. Mana hasuna islamuhu? Sara islamuhu hasanan. Hadha huwa al-makna. Aslama Khalidun wa hasuna islamuhu. Dan Islam Khalid ini masuk Islam. Beliau ini Islamnya bagus, artinya adalah beliau sangat mempraktekkan keislaman yang sesungguhnya, gitu. Gitu ya. Ada pertanyaan di bagian al-qiraah? Kita lanjut ke apa ini? Al-balaghatu wal adab. Ini tadi balaghah wal adab tuh soal-soalnya kebanyakan apa? Kinayah ya, pelajaran terakhir. Kita mulai dari pertama. Aliyun kathirur ramad. Ma as-sifah allati talzamu hadhihi al-kinayah? Hal hadha yalzamu anna Aliyan kathura asdiqa'uhu, teman-temannya banyak. Al-ijtihadu fi kasbil mal, apakah ibarat itu menunjukkan bahwasanya Ali orang yang bersungguh-sungguh dalam mencari rezeki? Annaha muna'amatun ta'ishu fi izzin wa rafahiyah, dia itu adalah orang yang apa ya, muna'amah itu diberkati atau kaya lah artinya gitu. Beliau hidup tenang, hidup enak. Atau dal, rajulun karimun wasakhi, dermawan. Alif ba jim dal. دل. Dal, jelas sekali. Ma makna dzalika? Ar-ramad akhwat, kalau diterjemahkan tuh dia artinya adalah kayu api tuh. Jadi menunjukkan bahwasanya rumah itu adalah rumah yang tentunya ini kaitannya dengan zaman dulu ya, karena belum ada yang namanya kompor dan lain sebagainya. Jadi diumpamakan orang yang selalu
ada api menyala di rumahnya, berarti ini seakan-akan dia itu selalu masak. Selalu masak itu artinya dia selalu menerima tamu gitu, dan nggak mungkin kalau dia selalu menerima tamu, atau nggak mungkin tamu itu selalu berdatangan kalau di rumah itu bukan orang yang dermawan gitu. Jadi adanya selalu tamu yang berdatangan berarti menunjukkan bahwasannya si tuan rumah ini adalah dermawan gitu. Jadi yang dal ya. Fulanun thawbuhu tawil. Masifah allati talzamu maaf tadi lupa nanya. Aliyun kathirur ramad. Yang kathirur ramad itu kinayah an sifah atau kinayah an mausuf? An sifah, yani ma dhalika al-karam. Fulanun thawbuhu tawil. ما الصفة التي تلزم هذه الكناية؟ ثوبه طويل, bajunya panjang. أن له دكان, أن له دكان الثوب, toko baju. أنه اشترى أثوابا طويلة, واضح. أن له هذا جسما ya, karena isim dari anna. Anna lahu jisman murtafi'an, tinggi. Aqama ba'da tulin naqlah was safar. Jadi dia menetap atau kembali setelah panjangnya perjalanan. Alif, ba, jim, dal teman-teman. Jim. Jelas ya. Thawbuhu tawil. Ini kinayah an sifah atau kinayah an mausuf atau bahkan kinayah an nisbah. Ingat nggak bagian itu? An sifah. Oke. Atul yani. قرع فلان سنه. ما الصفة التي تلزم هذه الكناية؟ الندم, al-kasal, an-nasyad atau ar-riswah. Penyesalan, malas, rajin. Riswah itu apa ya? Aduh saya lupa kata bahasa Indonesianya. Mana riswah akhwat? Daki aku. Uang sogok ini Kak. Apa? Di kamus uang sogokan gitu. Iya. Apa? Menyuap. Ini bahasa Indonesia yang ininya. Betul. Maka Nabi bilang, la'anallahu rashi wal murtashi, yang memberikan suap dan yang menerima suap, atau yang menerima suap dan yang memberikan suap. Betul. Jadi qara'a sinnahu itu, apa makna qara'a sinnahu? Kayak itu apa? Kata hada naqul qara'a sinnahu. Kira-kira itu kinayah an madha? An-nadam. Anin nadam, betul. Kalau di sederhanakan bahasa Indonesia apa jadinya? Qara'a sinnahu tuh? Gugup. Bukan gugup sih. Menggeletuk gitu di gigi. Kayak gitu. Jadi kayak dia apa ya sederhananya ya? Bukan menggigit lidah, tapi yang ngaduin gigi atas ke gigi bawah gitu, atau geram gitu. Andaikan aja. Nah, itu biasanya pekerjaan yang otomatis kita lakukan saat menyesali saat menyesali sesuatu gitu. Jadi itu ya kinayah anin nadam. 4, wa imra'atuhu hammalatal hatab. Hadza yani an imra'ah imra'ah Abi Lahab. Ma as-sifah allati talzamu hadhihi al-kinayah? Al-faqar, al-bukhal, an-nasyad fi kasbil mal, atau annaha adha'atil fitan bainan nas. Kemiskinan, pelit, lawannya an-nasyad fi kasbil mal, atau annaha adha'at. Apa makna adha'at? Adha'at bermakna nasyarat. Adha'at fitan bainan nas berarti menyebarkan fitnah di
orang-orang atau di masyarakat. Dan jelas sekali annaha adza'atil fitan bainan nas. Oke, jadi yang dal ya. Nah, yang 5, yusharu ilaihi bil banan. Ma sifah allati talzamu hadhihi al-kinayah? Kita misalnya bilang Khalid yusharu ilaihi bil banan gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa Khalid itu apa? Ya'kul katsiran, annahu ijtahada fit ta'allum, annahu afun, maha pemaaf, atau asyuhrah, dia orang yang terkenal. Asyuhrah. Asyuhrah, betul. Ini menunjukkan kemasyhuran atau keterkenalan dia. Yusharu ilaihi bil banan, jadi kayak orang-orang nunjuk dia. Lagi-lagi nyebut Khalid, jadi kayak semua orang tahu gitu. Rakiba janahai na'amah. Na'amah itu hewan, bahasa Indonesianya apa? Aduh, burung teman-teman, nama burung. Burung unta. burung unta. lakinnahu ismun li at-tayr allati yani tatiru bisur'ah. Kejawab. Masifah allati tazamu hadhil kinayah. Lihat, dia mengendarai 2 sayapnya na'amah. Al-kibriya, as-sur'ah, yatiru fawqa as-sahab, atau asabahul junun. Surah Kak. Naam, as-sur'ah. Sahih. Jadi ini menunjukkan atau kinayah buat orang yang pergi cepat atau berjalan cepat gitu. Lanjut. Fulanun yada'ul 'asa 'ala 'atikihi. Yada'ul 'asa aina 'ala 'atikihi. Ma sifah allati talzamu hadhihi al-kinayah? 'Atik itu ini bahu. Al-'asa tongkat. Fulanun yada'ul 'asa 'ala 'atikihi. Baik, kathirul asfar kah? Kathirul amal kah? Qalilul adab kah? Atau yajri bisur'atin? Alif. Asfar. Kathiratul asfar, betul, sahih. Juha yadubbu 'ala al-'asa. ما الصفة التي يدب يعني يمشي؟ ما الصفة التي تلزم هذه الكناية؟ apakah الشجاعة، الشيخوخة معاف، وأنه كثير الضرب atau أنه كثير المشي. Syaikhukhah. Nah, syaikhukah, jadi tua. Kita lanjut. Huwa thaqilus sam'i. Thaqilus sam'i, berat. As-sam', pendengaran. Masifah allati talzamu hadhil kinayah? Apakah al-jahal? Apakah as-sum? Apakah faqirun la yajidu syai'an ya'kuluhu? Atau annahu karim? As-summu. As-summu. Nah, mana as-summu? Tuli. Nah, sebentar teman-teman, tadi kita ada kekeliruan kayaknya di raqiba janahai na'amah. Bukan kinayah an as-sur'ah, dia bisa menjadi kinayah lain. Ini di sini saya dapatnya yudrabu liman jadda fi amrin imma inhizam imma ghaira dzalika. Jadi jawabannya lebih mengarah, tapi di sini pakainya tidak ada ya, tidak ada yang ngomongin ijtihad.
Sini adanya al-kibriya, as-sur'ah, yatiru fawqa as-sahab, sama asabahul junun. Jadi ini cuman yang tadi berarti. Cuman di sini ada yang lain lagi. Sepertinya memang bisa dua-duanya. Kebetulan di sini pilihannya cuman ada yang masuk ya, yang masuk ke artinya cuman as-sur'ah saja. Jadi bisa kita terjemahkan as-sur'ah. Tapi kalau misalnya di tempat lain ada kita temukan kata-kata annahu ijtahada fi amrin, fahadha aydan yakunu min makna rakiba janahin amah. Karena kalau kita lihat di al-ma'ani al-arabi ila al-arabi, rakiba janahin amah bermakna jadda fi amrihi wa ajjala fihi. Gitu. Jadi dia bersungguh-sungguh dan pengen benar-benar cepat menyelesaikannya. Gitu. Itu namanya juga rakiba'an janahina amah. Kita lanjut lagi. Selesai nomor 9, kita ke al-balaghah al-an. Masih di balaghah. Bayyin naw' al-majaz min hadhihi al-ayah. Inni arani a'siru khamra. Ini yang kemarin. Langsung. Ya, alif ba jim dal. Aqli al-maf'uliyah, mursal i'tibar ma sayakun, mursal al-maf'uliyah atau ghairu ma dzukir. Ya, Mbak. Mbak, betul. Mursal i'tibaru ma sayakun. Khamran ini ma sayakunu ilaihi al-'inab. Walladhi yu'sar huwa al-'inab wa laysa al-khamar. Jadi khamarnya istimalnya adalah istimal majazi. Min asbabil khitabah, dari sebab khitabah atau khutbah adanya atau tersebarnya atau terpakainya adalah apa? Wujudul firaqid diniyah. Jadi munculnya kelompok-kelompok yang menisbatkan diri mereka dengan agama. Di antaranya Jabariyah, Murji'ah, Qadariyah, Mu'tazilah. Yadhharu hadha fi ayyil asar, al-jahili, al-abbasi, al-umawi, atau al-hadith. Di mana munculnya nih kelompok-kelompok ini? Atau di zaman apa? Tebak-tebak aja. Abbasi atau hadis. Al-Abbasi bukan al-hadis. Al-Abbasi sudah muncul nanti di di zaman-zamannya. Contohnya aja Mu'tazilah, itu mereka pernah berjaya di zaman ini teman-teman, Harun dan anak-anaknya. Tapi di zamannya Harun mereka terkekang. Kenapa? Karena Harun sangat memerangi akidah yang salah tersebut. Lalu ada khalifah setelahnya, anaknya kan pertama Al-Amin dulu. Sama, Al-Amin juga memerangi. Lalu setelahnya ada Al-Ma'mun. Nah, Al-Ma'mun ini di samping beliau memiliki banyak hal baik yang beliau lakukan untuk orang Islam atau untuk agama Islam, tapi sayangnya ada hal buruknya juga. Salah satunya apa? Beliau itu sangat mendukung atau sangat melindungi akidah Mu'tazilah yang nanti berakhiran dengan masalah mengatakan Al-Quran itu makhluk dan lain sebagainya. Nah, itu ini jelas masa Abbasi, dan semakin menjadi parah dengan Ma'mun ini. La adri halahu ibn amla lakin alladhi yakunu amiran ba'dahu aw khalifatan ba'dahu akhuhu, saudaranya yang bernama Al-Mu'tasim. Nah, sayangnya juga Al-Mu'tasim ini dia bukan orang yang punya pengetahuan luas dari segi masalah agama. Beliau semasa hidupnya itu lebih sering dihabiskan untuk berperang dan berperang penaklukan. Jadi bahkan beliau itu nggak terpikirkan untuk menjadi khalifah, tapi ternyata takdir membawa beliau untuk menjadi khalifah. Nah, anaknya itu berarti keponakannya Ma'mun. Anaknya ini sangat-sangat dekat dengan Al-Ma'mun dan akidah mereka pun mirip di situ. Meskipun di akhir hayatnya beliau kembali kepada jalan yang benar. Nah, akidah-akidah ini
mulai bermunculan di zaman itu. Alasannya apa juga? Ya jelas kita udah tahu Nabi pernah bilang bahwasanya akan Islam itu akan ada banyak-banyak golongan, semuanya di neraka illa wahid faqat man haula yuqalun, yani man kana ala sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Jadi cara antum mengkaitkan sesuatu agar lebih mudah, ingat ceritanya. Jadi ini adanya di masa Abbasi. Lanjut, ar-rasailu allati takunu bainal khalifah wa wulatihi atau bainal wali wa za'im hiya apa? Jadi yang risalah antara khalifah dan wulatnya atau wali-walinya. Wali-wali di sini artinya bisa jadi gubernur-gubernur atau ya pokoknya wakil-wakilnya. Di tempat lain itu dinamakan dengan apa? Ar-rasail al-wa'dhiyah, ar-wasail asy-syakhsiyah, al-wasail asasiyah ya. Atau ar-rasail ad-diwaniyah. Azan asiyasiyah. Yang mana teman-teman? Alif, ba, jim, dal. Diwaniyah itu artinya apa, Kak? Diwan itu dari kantor. Jadi mungkin kita bisa artikan dengan surat, menyurat, perkantoran atau resmi gitu. Hal antum nadarastunna hada, ada nggak kalian belajar tentang jenis rasail? Tentunya nggak ada di zaman jahili sama Sadrul Islam ya. Setelahnya dari zaman Umawi. Ada nggak belajar tentang itu? Jenis? Enggak, Kak. Oh, nggak ada. Pilihannya jelas bukan ar-rasail asy-syakhsiyah karena pribadi. Jelas juga bukan ar-rasail al-wa'dhiyah. Mana al-wa'dhiyah itu kayak yang dilakukan oleh Rasulullah saat mengirim surat ke ini teman-teman, ke pemimpin-pemimpin di banyak tempat saat terjadinya gencatan senjata antara orang muslimin dan Quraisy Mekah, yang nanti di masa setelah di masa gencatan senjata itu Nabi memanfaatkan kesempatan untuk mengirim surat-surat. Dikirimlah ke yang ada di Romawi, di Persia, pemimpin-pemimpinnya, atau di Mesir juga, dan juga di Habasyah. Nah, surat itu dinamakan Ar-Rasail Al-Wa'dhiyah. Jadi kayak peringatan atau mengingatkan mereka untuk masuk Islam dan lain sebagainya. Nah, jim Rasail Siyah, azunnu hadza siyasiyah sepertinya. Atau Rasail ad-diwaniyah. Alif ba jim dal kira-kira. Tebak aja menurut kalian kira-kira apa? Sia-sia. Sedikit lagi. Dia lebih ke ar-rasail ad-diwan. Ana aidan amilu ilaihima antara jim sama dal, tapi saya lebih kuat kepada dal. Ar-rasail ad-diwaniyah. Kenapa? Karena di sini seperti atau seakan-akan kehilafahan itu dia sudah menjadi sesuatu yang rapi. Jadi sudah ada istilahnya tuh, bukan kantor resmi, tapi memang para pemimpin itu mereka punya tempat, dan mana di tempat itu mereka bermusyawarah dengan para wuzaranya atau dengan para perdana menterinya. Nah, nanti hasil dari musyawarah itu misalnya tentang apapun itu, mereka nggak memutuskan langsung sendiri, baik itu mulai dari Abu Bakar, Umar, setelahnya pasti ada syura, karena tatbik dari dalil tersebut itu wa amruhum syura bainahum. Nah, nanti hasilnya itu dikirimkan ke mana? Ke tempat-tempat, misalnya dikirimkan ke Mesir, dikirimkan ke Yaman, dikirimkan ke Syam dan lain sebagainya. Nah, antara dua pilihan, jim sama dal, lakinni amil ila dal, ar-rasail ad-diwaniyah. Boleh nanti kita takkidkan di situ karena kayaknya tidak ada juga di
di bukunya. Kana Abdul Hamid min ashharil kuttab fi akhiril asr al-Umawi, ini yang dipelajarin kemarin ya. Wa kana yaktubu indal khalifah, siapa? Harun ar-Rasyid, Marwan bin Muhammad, Abdul Malik bin Marwan, atau Yazid bin Muawiyah. Jadi dia itu menjadi penulisnya atau menulis untuk khalifah terakhir dari kekhilafahan Umayyah. Marwan. Nah, Marwan bin Muhammad yang bahkan nanti dia selalu bersama dengan Marwan bin Muhammad menjadi orang yang terdepan dalam membela Marwan, dan nanti pun mereka lari bersama, dikejar, dan mereka meninggal bersamaan karena ketangkep. Ini dia Marwan bin Muhammad. Intaddatid daulatul Abbasiyah fi zaman. Jadi daulah Abbasiyah itu imtadda fi zaman bermakna zamanuha tawil. Ini nama imtadda yamtaddu. Jadi bahkan kehilafahannya itu mencapai tahun berapa? 505, 656, 606 atau 600 Hijriyah. Nanti ini akhirnya adalah jatuhnya Baghdad di tangan At-Tatar. Alif Ba Jim dan Bah, jelas ya, ini tarikh, soal tarikh, jadi teman-teman harus tahu di situ. As-sira, ma sabab sukutid daulah al-Abbasiyah, sebab utama atau faktor utama daripada jatuhnya kedaulatan Abbasiyah itu apa? As-sira bainal Abbasiyin wa ahli bait. Jadi adanya perseteruan antara Abbasiyin dan al-bait. Karahiyatul mawali lil Abbasiyin lamma staulat Tatar ala Baghdad, atau jami'u ma dzukir. Nih, apa nih yang menjadi penyebab dari runtuhnya daulah Abbasiyah? Jim, Mbak. Jim. Fakat Jim? Jami' mazkir. Jami' ma dzukir, sahih. Jami' ma dzukir, semua hal ini. Nanti untuk memperdalamnya teman-teman baca ya sejarahnya, dan di situ nanti akan banyak diceritakan atau ditampilkan tentang banyak hal yang terjadi di di masa Abbasiyah. Nanti ada tuh ngomongin tentang At-Talibiyun atau as-sira' bainahu, dan ini juga salah satu nanti ada kaitannya dengan Imam Syafi'i pernah tertuduh menjadi At-Talibiyun, jadi orang-orang yang disangkakan itu menentang kekhilafahannya Abbasiyah. Dan ini nanti semakin lama semakin berkembang, termasuk juga dengan karahiyatul mawali lil Abbasiyin, dan banyak hal. Intinya utamanya adalah saat umat Islam itu mulai terpecah dan masing-masing mengaku benar, dan satu-satu menjauh dari Islam yang sebenarnya. Hadza huwa. Idzan dal. ألف أبو عبيدة معمر المثنى أول كتاب في البلاغة وهو ماذا؟ Ini masuk ke thaqafah saja untuk mengetahui tentang kitab balaghah. Ya. Cari tahu apakah nama bukunya adalah Al-Balaghatul Wadhihah, Bughyatul Idah, Jawahirul Balaghah, atau Majazul Quran. Majazul Quran, Kak. Majazul Quran. Terus kita cari yang lain, Al-Balaghatul Wadhihah. Siapa yang menulis?
Siapa tahu nanti soalnya berubah menjadi penulis dari buku yang lain. Al-balaghatul wadhihah Al-Jarib. wa Ali Mustafa Amin. Mustafa Amin. Mumtaz. Hada al-balaghatul wadhihah. ثم kitab Bughyatul Idah. Bughyah al-Idah. Ini bukunya semuanya di balaghah ya teman-teman. Bughyatul Idah li talkhis al-miftah fi ilmi al-balaghah. Siapa beliau? Oke, nanti teman-teman cari ya untuk tambahan. Siapa tahu soalnya nanti di buku 1, buku 2 ataupun buku 3. Al-bayan wa tabyin min ashhari kutubil adab. Man alladhi yaktubu al-bayan wa tabyin? Hal al-Jahid أو Abu Ubaidah, Abul Farj al-Asbahani atau Ibnu Qutaibah. Al-bayan wa tabyin. Ini terkenal banget bukunya. Orangnya juga sangat terkenal. Al-Jahid. Naam, Al-Jahid. Al-Jahid. Itu beliau sangat mencintai buku. Jadi level beliau mencintai buku tuh kayak di atas segalanya. Maka tidak menjadi sesuatu yang heran. Nah, ada sebuah riwayat mengatakan bahwasanya beliau itu meninggalnya karena kejatuhan ini apa? Rak buku. Ini gambar itu perlu diteliti, semuanya bisa diperdebatkan kebenaran daripada cerita tersebut, tapi kurang lebihnya adalah memperlihatkan betapa level dari hubungan antara Jahid dan buku. Beliau menulis banyak buku, Kitabul Hayawan dan juga Al-Bayan wa Tabyin salah satunya. Ma sababu izdihari syair fil asr al-Abbasi? Kalau syair di masa Abbasiyah juga pernah berjaya di masa Abbasiyah. Nah, apa penyebabnya? Ikhtilatul Arab bil umam al-ukhra, tashji'ul khulafa asy-syu'ara wa manahum ata. Yang pertama itu karena mereka ya hidup berhubungan atau ikhtilat itu bercampur artinya dengan umat lain. Umat di sini bukan artinya hanya agama ya teman-teman, tapi bangsa atau tasji'ul khulafa karena ada dorongan dari para khulafa untuk para sastrawan tersebut. Wa manahum al-ata, dalilnya memberikan upah atau memberikan hadiah. Kathratu naqli adabil furs wal hunud ila al-arab, jadi banyaknya diambil atau diterjemahkan atau diserap dari adab-adab dari bangsa lain. Salah satunya adalah al-furs wal hunud ila al-arabiyah atau jami'u ma dzukir. Jim, Kak. Jim, kasratu naqli adabil furs wal hunud ila al-arabiyah. Jim faqat? Jim faqat kah? Jim faqat kah? Ada lagi yang lain teman-teman? Apa dal ya, Kak? Karena Jim sama Alif tuh mirip gitu. Betul. Jadi karena yang jim pun itu tidak mungkin ada tanpa apa? Tanpa ikhtilatul Arab bi al-umam al-ukhra. Atau nggak akan menjadi saling berhubungan lah karena ada apa namanya tadi mereka hidup menyampur atau menyatu,
maka dari situ atau saling berhubungan, dari situlah akan muncul nanti juga diserap adab mereka. Begitupun dengan ba, tasji'ul khulafa asy-syu'ara. Jelas sekali kenapa? Karena masa Abbasiyah itu panjang, ada masa mulainya, ada masa berjayanya, ada masa runtuh menjadi hilang. Nah, tentunya di sini Abbasiyah itu pernah mengendalikan dunia. Otomatis di saat itu harta melimpah. Dalam artian para raja itu punya banyak harta untuk diberikan kepada, baik itu harta dari milik dia sendiri ataupun yang diberikan, yang diambil dari Baitul Mal. Dan juga karena banyak dari para raja ini khususnya kan nggak cuman satu bentuk aja ya mereka ini, atau mereka itu satu dalam segi keimanan dan lain sebagainya. Nah, ada dari mereka ini yang memang doyannya itu adalah dipuji, diangkat dan lain sebagainya. Nah, mereka ini mendorong para sastrawan itu untuk berlomba-lomba menarik hatinya si raja dan lain sebagainya gitu. Jadi ada hal itu, tasji'ul khulafa asy-syu'ara wa manahahum al-ata wa manhuhum al-ata. 14 min madahiri at-tajdid fi syi'ril arabi. Jadi mana yang termasuk pandangan, atau bukan pandangan, salah satu yang tersebut yang terlihat, bukan terlihat, warna dari at-tajdid, pembaharuan dari syair Abbasi itu apa? Zahara syi'ru al-Abbasi li awwali marrah, atau kathratul hikmah fi syi'rihim. Zahara syi'run naqa'id baina syu'ara. Ini ada di pelajaran kemarin saya lihat itu di bagian syair Abbasi saat kita membicarakan tentang adanya marhalah tajdid atau al-asr at-tajdid. Yang mana teman-teman? Yang Mbak kah? Yang baka, ada lagi yang lain jawabannya? Nah, koetnya di Abbas juga ada kak? Nggak di Umawi aja? Naqaid hal fi Abbasi faqat hal fi Umawi. Kita buktikan di mana? Coba kemarin itu sebenarnya lebih mudah, bisa Antuna lihat adab, tapi kalau susah lihat adab, coba lihat PDF yang dikirim sama Kak Hafifah. Kalau nggak salah beliau tuh ada kirim PDF, tapi di mana ya? Sebentar, kok nggak ketemu? Jadi dia PDF-nya itu dalam bentukan ini teman-teman, udah kayak poin-poinnya aja. Tapi sebenarnya PDF itu ngambilnya ya dari silsilah, cuman dia dibuat lebih simpel aja. Antuna boleh lihat ke Abbasi dulu. Al-Abbasi. Saya ingatnya malah An-Naqaid itu fi Al-Asr Ba'dah. Bukan di situ. Ada syi'rus siyasa, syi'rus zajar, syi'run naqaid, yaitu di Umayyah, bukan di Abbasi. Tapi kita lihat ke Abbasinya. Oke, la adunnu dzalik, rubbama an-naqaid takunu
min al-asar al-Umawi fa akhrajnahu, nah kita keluarin. Idzan al-jawabul wahid huwa madza. Ini pembaharuan ya. Tadi apa jawabannya? Coba diulangin. Kas atau zahara atau apa? Mbak. Ba. Kenapa bukan zahara asy-syi'ru al-siyasi li awwal marrah? Jelas asy-syi'ru as-siyasi itu sudah ada juga dari sebelumnya. Begitupun dengan yang jim, zahara asy-syi'ru an-naqaid baina syu'ara, itu juga sudah ada di di asar sebelumnya. Jadi di sini ada kasratul hikmah. Munculnya di sini kasratul hikmah fi syi'rihim. Min al-aghrad al-jadidah fi syi'ri al-abbasi huwa madza? Asy-syi'ru siyasi, asy-syi'ru an-naqaid, atau syi'ru ini bukan asy-syi'r. Nah, idhafah ya, bukan ad man'ud. Nazmul ulum sama nazmud durar yang menjadi aghrad jadidah fi syi'r al-abbasi. Ya, Siyasi, Kak. as-siyasi. Sahih. Kenapa? Sebentar. Ini dari tadi nggak nemu apa PDF yang lebih pendek atau yang lebih simple. Sebentar, di sini. Ada di halaman, bentar, nggak dapet. Buku 4 ya, buku 2, yaitu di khulasahnya, teman-teman pergi ke khulasatul adab fil asar al-abbasi dan pergi langsung ke asy-syair. Di sini diceritakan tentang khasaisnya, adanya apa, al-aghrad. Nah, di sini dia dikatakan bahwasanya al-abbasiyun haula yakni saru au salaku nahja as-sabiqin lakinnahum izdadu al-asya' al-jadidah aydan minha az-zuhud wa kadzalika al-qasas at-tahdhibiyah. Al-qasas at-tahdhibiyah itu dia kayak tahdhib itu min hadzaba yuhadzibu. Al-waladu al-muhadzab bermakna al-waladu al-muaddab. Berarti mungkin al-qasas at-tahdhibiyah berarti cerita-cerita yang bagus, yang menanamkan karakter bagus atau adab yang bagus. Wasfil atimah wal basatin wa mashtamalat alaihi wa aqamu munadarat baina anwa'i az-zuhur wa ghairi dzalika. Enggak ada pilihannya di situ.
Oke, tidak ada kalau di bukunya yang menunjukkan tentang al-awrad al-jadidah. Mungkin di sini alif sama ba itu sudah ada di al-aghrad al-qadimah, jadi bukan al-aghrad al-jadidah bagi al-Abbasiyin atau bagi asy-syu'ara al-Abbasiyun. Mungkin yang menjadi hal baru adalah yang jim, nazmu al-ulum, hadhihi min al-aghrad al-jadidah. Ya, jadi yang jim ya. Oke. Hadha huwa takriban. Sebenarnya soal ini pakai TO atau soal asli ya pakai TO ya. Sebenarnya biasanya i'dad itu enggak ini teman-teman. Tidak ditanyakan fikih yang madhabi dalam konteks khilafi. Kalau kita lihat di sini pertanyaan-pertanyaannya lebih mengarah kepada fikih yang al-madhabi al-khuruj anil khilaf. Yang fikih misalnya di sini qaul inda syafi'iyah, jadi al-i'timad ala al-madhab asy-syafi'i. Nah, akhir-akhir itu nggak ada soal dalam bentuk seperti ini. Tapi tidak apa, kita ambil lil istifadah. Rubbama satakunu al-as'ilah ala mithli hadhihi surah. Kita mulai ya. Sudah dijawab belum yang syariah wa thaqafah al-islamiyah? Oke, kita mulai. Tapi teman-teman harus sudah jawab atau harus coba cari jawabannya. Kanal bi'ru waqfan lisyarab. Nih, kalau ada sumur, tapi sumurnya itu diwakafkannya untuk airnya itu diminum, untuk diminum. Maka ma hukmul wudu minhu? Mubah, mustahab, haram, jaiz. Menurut teman-teman, jangan menurut teman-teman, pengetahuan kalian di mazhab Syafi'i. Kalau sumurnya itu wakafnya adalah wakaf untuk air minum, maksudnya untuk diminum, lalu apa hukum wudhu dengan air tersebut? Boleh sambil dicari juga. Ayo, gimana? Mubah, mustahab, haram, jaiz. Ya udah, kira-kira menurut kalian alif ba jim dal? Haram nggak? حرام نعم لماذا يكون ذلك لماذا الأمر هكذا لأن الماء هنا واضح أنه يكون يعني عند العقد ما الذي يكون في العقد أن الماء للشرب فالأصل عندئذ هو ماذا أن الوقف لا بد أن تصرف على الجهة الموقوف عليها gitu. Jadi لا يجوز
إذا كان الماء يعني موقوفا للشرب فلا يجوز استعماله في أشياء أخرى أو في جهات أخرى في الطهارة مثلا، وكذلك في تنظيف الأواني إلى غير ذلك إذا كان الأمر ظاهرا في ذلك أو مصرحا في ذلك. Jadi dia ini berkaitan dengan kalau kita belajar qawaid fiqhiyah atau kalau kita belajar usul fiqh. Jadi apakah kata tersebut mutlak atau muqayyad? Kalau muqayyad dia sifat sederhananya meskipun nanti akan berbeda bentuknya, dia itu dibawa dengan ikatannya tersebut. Kecuali kalau misalnya sumurnya wakaf. Udah, wakaf itu berarti secara garis besar dimanfaatkan untuk keperluan. Apa keperluannya ya macam-macam. Tapi kalau diikatkan dengan sesuatu yang mana ikatan tersebut bisa diterima, maka dia harus dihormati. Jadi di sini haram. Oke, yakunu siwak fi thalathati mawadhi'a ashaddu istihbaban min ghairiha. Jadi siwak itu hukumnya adalah sunnah yang sunnahnya itu hampir mendekati wajib. Siwak dalam artian membersihkan gigi ya, bukan hanya siwak dengan jadi alatnya, bukan, tapi maksudnya adalah tujuan daripada siwak tersebut. Nah, siwak itu Nabi bilang apa? Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salah. Jadi kata Nabi, kalau bukan karena aku takut memberatkan umatku, yang mana itu benar kalau diwajibkan, maka Nabi bilang maka akan menjadi wajib siwak setiap salat. Tapi hukumnya menjadi tidak wajib di sini. Kenapa? Takhfifan lil ummah. Nah, di sini dikatakan siwak itu menjadi asyaddu istihbaban. Jadi hukumnya kalau nggak wajib berarti sunnah, tapi sunnahnya itu menjadi asyad min ghairiha, kecuali illa inda taghayyuril fam min azam, inda istiqad min an-naum ba'da az-zawal lis-sha'im atau inda al-qiyam ila as-salah. Di mana yang siwak itu nggak mustahab asyad gitu. Di mana? Mazhab Syafi'i ya, lagi-lagi ya. Jim, makanya di mazhab Syafi'i itu sikat gigi itu bolehnya pagi-pagi, teman-teman. Atau bahkan kalau orang yang dianya mau benar-benar ikhtiyat istilahnya, lebih berhati-hati lagi, mereka itu bahkan menggosok giginya itu sebelum waktu subuh. Jadi habis sahur tuh langsung gosok gigi gitu. Ini min ajli madza? Al-ikhtiyat. Jadi sangat berhati-hati. Mereka mengatakan menjadi makruh sikat gigi ba'da zawal. Zawal itu ini matahari tinggi. Dia pergi dari bukan hilang ya, dia pergi dari pertengahan langit, bukan pertengahan langit, apa ya bahasanya. Jadi saat matahari itu ada tapi sudah nggak kelihatan lagi, itu namanya zawal. Zawal itu artinya zala yazulu, pergi atau hilang. Gitu, yang tadinya pas banget di atas kepala kita menjadi pindah. Nah, itu nanti habis itu kan zuhur. Nah, ba'da zawal itu sudah menjadi tidak mustahab lagi. Hukum asal tadi kan mustahab. Nah, di sini illa waqta dzalika. Apa alasannya? Jadi menghindari kemungkinan adanya yang masuk, apalagi sekarang kita menggantikan siwak itu dengan sikat gigi. Sikat gigi berarti ada kumur-kumur. Nah, jadi menghindari kemungkinan air untuk masuk ke dalam tubuh kita, yang mana itu membatalkan puasa. Oke, ba'da dzalika man shalla wa asqata al-Fatihata harfan aw tashdidatan aw abdala harfan minha bi harfin akhar. Ini apa hukumnya? Lam tasih qira'atuhu wala salatuhu, tasih qira'atuhu wa salatuhu, tasih qira'atuhu wala salatuhu, atau kebalikannya. Jadi kalau yang pertama tuh lam tasih qira'atuhu wala salatuhu. Jadi bacaannya dan salatnya semuanya enggak sah. Yang kebalikannya. Yang jim tasihhu qira'atuhu wala bacaannya sah tapi salatnya enggak sah. Atau dal lam tasih qira'atuhu wa tasihhu salatuhu, salatnya sah tapi bacaannya tidak. Nah, yang mana? Lagi-lagi ini juga inda Syafi'iyah. Alif. Kenapa?
Alif, lam tasih qira'atuhu wala salatuhu. Di mana kita dapatkan itu? Al-Fatihah ini rukun salat gitu, Kak? Naam, sahih. Lianna al-Fatihata ruknun min arkani as-salah. Bahkan teman-teman di mazhab Syafi'i itu rukunnya Al-Fatihah dalam salat itu mutlak semua salat. Apa artinya mutlak semua salat? Salat jamaah dan salat sendirian sama hukum Fatihahnya. Jadi makanya di mazhab Syafi'i imam kan ayat dalilnya itu innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Jadi secara sederhananya harusnya imam itu bacaan dia bacaan makmum juga gitu sederhananya. Makanya lahirlah perdebatan di situ yang mana Asy-Syafi'i berpegangan dengan la salata liman la yaqra bi Fatihatil Kitab. Jadi di mazhab Syafi'i itu setelah imam membaca Al-Fatihah itu makmum ikut membaca Al-Fatihah. Beda dengan mazhab yang lain. Yang membedakan antara apakah salatnya salat jahriyah atau salatnya salat sirriyah. Apakah salatnya itu kayak salat zuhur asar atau kayak salat maghrib dan isya. Jadi mereka mewajibkan kalau zuhur asar iya wajib baca, tapi kalau maghrib isya subuh itu cukup dengan bacaan imam. Nah di mazhab Syafi'i enggak seperti itu. Ada itu lain, ada pendapat lain. Ya, ada pendapat lain? Oke, pertanyaan lagi. Kan tadi kita bilang di mazhab Syafi'i itu semuanya wajib baca Al-Fatihah. Makmum itu wajib baca Al-Fatihah selalu. Terus kalau misalnya imamnya sudah ruku, gimana? Diselesaikan Al-Fatihahnya atau gimana? Ikut imam, Kak? Ikut imam. Berarti di sini hukumnya Al-Fatihahnya sah dan salatnya sah? Gimana cara kalian mengikat pernyataan ini? Coba dipikirkan sebentar di sini. Ya, yuk. Jawabannya adalah berkaitan dengan sengaja dan tidak sengajanya. Atau dalam artian dia memang sengaja tidak askoto tadi harfan atau tasydid atau abdalah harfan itu, atau dia tidak sengaja atau dia memang terpaksa melakukan tersebut. Nah, kapan dia terpaksa tadi? Kalau misalnya dia imamnya sudah ruku, maka di situ tadi kan kita katakan di mazhab Syafi'i itu wajib membaca Al-Fatihah. Nah, kadang nggak keburu selesai. Contohnya kalau imamnya baca Al-Ikhlas, jelas sangat panjang ininya jarak antara Al-Ikhlas dan Al-Fatihah gitu. Makanya lagi-lagi juga biasanya kenapa imam itu setelah Al-Fatihah diam panjang. Nah, jadi itu memberi waktu untuk makmum untuk membaca. Oke, gitu ya. Lanjut. Fi zakatil an'am falau zalal maliku fi lahdatin minal haul thumma falau zadal milku fi lahdatin minal haul thumma 'adal milku inqata'al haul. Jadi ini kan ngomongin zakat hewan, itu kan dia ada syaratnya di sini. Misalnya
Yaitu apa? Al-haul. Haul itu berlalunya, karena ini mutlak zakat harta ya teman-teman. Dia disyaratkan ada nisab dan ada haul. Nisab itu adalah jumlahnya mencapai target, mencapai batas atau tidak. Haul itu hendaknya harta tersebut menetap dengan pemiliknya selama 1 tahun. Kalau lewat baru menjadi wajib zakat. Nah, di sini dikatakan fi zakatil an'am falau zahabal milku fi lahdatin minal haul. Kalau jadi kepemilikannya itu kurang atau tidak ada di satu waktu dalam 1 tahun tersebut, summa 'adal milku inqata al haul wasta'nafa al haul min hinin yujaddidul milka. Di sini pernyataannya adalah lalu menjadi milik lagi, lalu dan terpotong haulnya. Artinya apa? Berarti harta tersebut nggak menjadi wajib lagi. Misalnya kita kasih contoh ya, zakatnya sapi misalnya 40 ekor. Oke, 40 ekor. Nah, sebelum mencapai 1 tahun, misalnya di bulan ke-7 misalnya, sapinya berkurang dari 40 ekor tadi. Jadi nggak jadi wajib zakat. Nah, di bulan ke-9, sapinya kembali lagi. Sapinya menjadi jumlahnya 40 lagi atau lebih dari 40 lagi gitu. Tetapi di sini di ibarahnya dikatakan wasta'nafal haula min hini yujaddidul milka. Jadi nggak otomatis di bulan ke-12 menjadi wajib, tapi ya hitungan bulannya mulai lagi dari bulan ke-9 tadi. Jadi bulan ke-9 yang tadinya menjadi ada 40 lebih lagi, itu mulai lagi dari bulan pertama. Jadi tunggu lagi sampai 1 tahun. Nah, apakah di sini hadhil ibarah tuwaddihu syartan min syuruti zakatil an'am wa hiya, ibarah tadi, pernyataan tadi menjelaskan kepada kita atau memberitahu kita tentang syarat dari syarat-syaratnya zakat al-an'am atau al-bahaim, al-hayawan. Wahia apa? Al-Islam, an-nisab, mudiyul haul, baqa'il milki fi jami'il haul. Yang mana? Dal. Dal. Jadi lihat tadi pernyataannya. Menunjukkan bahwasanya hendaknya kepemilikan itu berlangsung, artinya kepemilikan 40 atau lebih itu berlangsung 1 tahun penuh. Jadi kalau misalnya dia hanya memiliki hewan tersebut melewati batas nisab atau mencapai nisabnya hanya di 7 bulan, bulan ke-8-nya berkurang, ya bulan ke-9-nya ngulang lagi gitu. Nggak otomatis menjadi dihitung itu bulan ke-9, 10, 11, 12 maka wajib zakat. Tidak gitu. Jadi tunggu dulu 1 tahun, mencapai 1 tahun. Kalau ternyata dalam setahun itu atau mudi berlalunya setahun itu dia tetap baqa al-mulk mencapai batas wajib zakat tadi, maka di situ baru wajib gitu. Ini termasuk syarat karena syarat zakat harta itu ada 2, pertama an-nisab, kedua al-haul. Nah, nanti di masing-masing dari mereka ada ketentuannya gitu. Oke, ba'da law kana asy-syakhsu 'indahu duyunun katsirah min syira'il muharramat. Jadi kalau orang ini tuh dia punya duyun, hutang yang banyak, min syira'il muharramat, dari membeli yang haram-haram, fahal yastahiqqu lahu zakah? Hal yastahiqqu lahu zakah? Nih, ini konteksnya adalah apa? Konteksnya orang yang menerima zakat. Salah satu orang yang menerima zakat itu adalah dikatakan ini teman-teman, orang yang terbelit hutang. Orang yang terbelit hutang itu termasuk dari orang yang minal mustahiqin liz-zakah gitu. Nah, di sini ketentuannya, apakah dia kalau hutangnya itu adalah hutang membeli yang haram, wajib enggak? La yastahiq, yastahiq,
Iya, berhak. B. A. Tidak berhak. B. Berhak. C. يستحق إذا كان فقيرا. دال كل الإجابة خاطئة. Alif, Kak. ألف لا يستحق. لماذا لا يستحق؟ Karena beli barang haram gitu. Itu berutang kan itu. Oke, ada pernyataan lain? Hmm. Kita lagi. Dia yang diberi zakat atau dia yang memberi, Kak? Lihat ibarahnya pakai lahu. Kalau lahu berarti Diberi. iya, kalau dia yang memberi zakat tuh biasanya hal yajibu alaihi zakah. Nah, kalau ini hal yastahiqqu lahu zakah. Ini kita nggak bisa jawab otomatis ya tentunya. Karena ini mutlaknya iya, selagi dia masuk ke kategori orang yang terlilit hutang, maka dia berhak menerima zakat. Tetapi konteks dia hutangnya itu diharam, apakah dia boleh atau apakah kita boleh memberikan zakat untuk dia gitu. Boleh kalian cari bantuan? Enggak boleh, la yastahiq. La yastahiq. Jadi kita membiarkan dia dalam hutangnya. Apakah ini lagi? Apakah orang yang membeli sesuatu yang haram? Oke, dia beli yang haram nih. Dia beli yang haram dengan taksid. Taksid berarti dia barangnya udah dia milikin dulu atau bahkan dia sudah habisin dulu tetapi bayarnya belum karena kredit. Kredit itu kan jatuhnya hutang. Nah, dia wajib nggak membayar sisa dari al-muharramat tersebut yang udah dia belikan. Konteks masalah dia memberi haram, dosa itu urusan lain lagi gitu. Misalnya dia sudah menyesal dan lain sebagainya. Tapi apakah dia wajib menyelesaikan akadnya tadi, yaitu apa? Penyelesaian hutang dia. Wajib. Karena itu berkaitan dengan hak orang lain. Nggak otomatis orang lain jadi apa ya? Apalagi kalau misalnya dia belinya dengan orang Kristen atau bahkan dia belinya dengan intinya tuh ada hak orang lain di situ gitu. Nah, sekarang keadaan yang kedua adalah si orang yang tadinya dia beli muharramat itu terlilit hutang. Artinya dia dalam keadaan sangat tidak mampu untuk membayar sisa daripada harga yang tadinya harus dia bayar. Gitu. Nah, di sini gimana konteksnya? Bingung ya? Ana kadzalik. Nggak berani ngasih pernyataan langsung di situ. Karena kalau dicari-cari di ketentuan zakatnya dia nggak dikasih sifat tambahan yaitu min syira'il muharramat. Karena saya rasa mempelajari masalahnya nggak otomatis bisa langsung dikasih boleh atau tidak boleh, berhak atau tidak berhak. Sepertinya dia butuh pembicaraan lebih di situ. Konteks daripada barang haramnya. Mungkin kita kasih catatan dulu ya di bagian nomor ini.
Ba'da dzalika, ingatkan nanti kalau saya lupa di soal nomor 5. Ma hukmu iksar at-talbiyah lil muhrim? At-talbiyah yani labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, yani an yukthira bermakna at-tikrar fi dzalika. Ma hukmuhu? Diulang-ulangin atau diperbanyak. Apa hukumnya? Sunnah. Sunnah, sahih, mal ayah. Fadhkurullah. Oh, la. Ada di surat Al-Baqarah yang di halaman itu. Al-Hajju Asyhurum Ma'lumat. Nasitu. Lakin al-ayah waridah. Dhabhul udhiyah kurban. Ma huwa al-hukum 'inda Syafi'iyah? Haram, wajib, sunnah muakkadah atau mubah? Sunnah muakkadah. Muakkadah. Nah, kenapa ini perlu? Karena ada madhab yang mengatakan kurban itu wajib. Madhab apa? Al-Maliki, al-madhabul Maliki. Tapi kalau di madhab Syafi'i tidak, hukumnya sunnah muakkadah. Minal asabah bin nasab, nah ini faraid kan materinya jauh sepertinya bukan buat soal iddat, tapi nggak apa-apa. Minal asabah bin nasab illa, mana al asabah? Asabah itu adalah dia yang mendapatkan atau ahli waris yang mendapatkan warisannya itu tidak dengan nisab yang tertentu. Nisab tertentu itu kayak setengah, seperempat, 1/8, 1/3, 2/3. Itu adalah nisab nasiban mafruḍah yang udah ditentukan oleh syariat. Nah, ada mereka-mereka yang mendapatkannya sistemnya asabah, yaitu sisa daripada yang tadi nisab-nisab tertentu tadi. Misalnya apa ya contohnya? Nggak bisa kasih gambaran, tapi intinya asabah itu dia sisa dari yang didapatkan atau yang dihasilkan dari para ahli waris. Siapa yang mendapatkan asabah ini? Mereka adalah kategorinya laki-laki. Itu asabah. Meskipun nanti dia akan ada ketentuan, misalnya lidzakari mislu hadzil unthayain, tapi sendirinya nggak ada disebutkan. Berbeda dengan misalnya perempuan, anak perempuan, ibu, saudara perempuan. Nah, itu semuanya ada ketentuannya gitu. Tetapi untuk saudara laki-laki, anak laki-laki, ini jatuhnya adalah asabah. Nah, yang mendapatkan asabah di sini kecuali siapa? Al-ab, al-bint, al-ibn atau ibnul ibn. Tahu nggak teman-teman? Nggak tahu, Kak. Apa? Yang faraid itu cuma anak takhusus, Kak. Kami reguler semua. Oh, nggak ada belajar sama sekali ya. Oke, langsung aja ya. Yang tidak mendapatkan asabah itu al-bins, teman-teman. Kenapa? Karena al-bins itu Al-Quran menyebutkan nisabnya. Misalnya, ayatnya coba bantu ingetin. Di surat tentang warisan, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Anissa. Itu surat apa itu? Anissa. An-Nisa. Sebentar. Jadi al-bint itu dia nasibnya bisa setengah. Mana. Bisa juga 2/3. Nih coba lihat ya. Ini ayatnya Allah bilang apa? Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Jadi satu laki-laki itu nisabnya seperti 2 perempuan. Lalu dikatakan fa in kunna, jika mereka, nah perempuan itu nisa'an fawqa thnataini, lebih dari 2 atau lebih, falahunna thulutsa ma tarak. Jadi dapatnya 2/3. Tetapi wa in kanat wahidatan falahan nisaf. Nah, jadi
anak perempuan itu nisabnya tertentu, nggak berubah gitu. Bisa jadi dapat setengah kalau dia sendirian, bisa jadi dapat 2/3 kalau ada temennya gitu. Jadi kalau ada kalau dia nggak sendirian ceweknya gitu, jadi dapatnya berapa? 2/3 gitu teman-teman. Wa in kanat wahidatan falahan nisaf. Nah, ini tadi. Wa in kanat wahidatan falahan nisaf. Kalau dia sendirian, maka dapatnya berapa? Setengah. Gitu. Oke, lanjut. Al-mahru lahu asma' katsira. Mahar itu punya banyak nama. Illa, yang mana yang enggak termasuk nama dari mahar? As-sadaq, al-hadiah, an-nahlah, atau faridah. Kira-kira aja langsung. Kita nanti sampai nomor 10. An-nahlah. An-nahlah. Ada lagi jawaban selain an-nahlah? An-nahlah ada. Wa atun nisaa saduqatihinna nihlah. Ada tuh. Yang enggak apa? Al-hadiah juga. Al-hadiah. Betul. Karena hadiah itu dia dam. Itu yang di haji. Kalau an-nihlah masuk. As-sadaq jelas. Faridah juga. Faridatan minallah. Wa qad faradtum lahunna faridah. Itu mahar. Iltizamu qurbah lam tata'ayyan fi syarah imma mutlaqan au mu'allaqan ala syai'in min mafhum apa? Jadi mana iltizam? Tebak dulu deh, nanti kita jelasin sedikit. Jadi gini teman-teman, iltizam qurbah itu dia kita mewajibkan diri kita, contohnya ya, dengan sesuatu fi syara', mewajibkan diri dengan sesuatu, baik itu mutlak itu ya mewajibkan aja. Lihat, kita mewajibkan kepada diri kita sesuatu. Misalnya, wajib bagiku puasa 3 hari, mutlak. Atau muqayyad, mu'allaqan ala syai'. Atau misalnya, aku wajib melakukan puasa 3 hari kalau aku lulus ujian. Nah, lihat, 2 gambar ini kira-kira masuknya kemana? Rahan, ta'ah, nazar, atau yamin? Nazar. Nazar, jelas. Itu nazar ya. Jadi nazar itu nggak mesti harus terkait dengan sesuatu gitu. Tapi meskipun umumnya iya. Jadi kenapa iltizam kurba? Karena sesuatu tuh artinya nggak wajib, asalnya nggak wajib, tapi menjadi diwajibkan gitu. Jadi iltizamu kurba. Beda dengan ta'ah, karena ta'ah itu wajib memang. Tapi kalau al-nazar tidak. Jadi kayak kita mewajibkan sesuatu atas diri kita. Gitu. Sederhananya seperti itu ya. Nanti boleh lanjut ke nomor 11 sampai 20, terus sisa di buku satunya. Kalau enggak lanjutin aja dulu TO yang lainnya teman-teman. Yang ini boleh diakhirkan karena ini pun jatuhnya tadi yang seperti saya bilang, soal-soalnya bahkan ada yang belum kalian pelajari sama sekali gitu. Gitu ya. Thayyib. Barakallahu fikunna jami'an. Nanti lanjut lagi sama Kak Iza. Hadihi akhir muhadarah. Ini muhadarah terakhir kita.